Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bersua kembali pada kegiatan perkuliahan strategi pembelajaran bidang studi, tentu saja bidang studinya PAI ya. Di mana PAI punya karakter yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Mengawali kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses belajar mengajar ya, atau proses pembelajaran. Jadi kalau dulu ada istilah mengajar, kalau mengajar tentu yang aktif adalah guru. Kalau proses belajar mengajar ya di situ ada siswa, ada guru, ada siswa gitu ya. Kemudian sekarang berubah makna yaitu pembelajaran. Kalau pembelajaran tentu saja siswa yang harus lebih aktif, makanya pendekatannya student center gitu ya. Nah ini kurikulum 13 itu mengarahkan ke arah situ, makanya langkah-langkahnya lebih pada 3M. Nah, sebelum nanti Anda melaksanakan micro teaching, maka Anda harus mengetahui karena micro teaching itu adalah sebagai latihan pembelajaran, latihan belajar mengajar ya, pembelajaran, maka Anda harus paham betul langkah-langkah itu harus sudah dikuasai. Mari kita lihat lebih jauh ya. Yang pertama seperti ini gitu. Inti dari prosedur pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal itu isinya intinya ada 4 ya. Intinya ada 4. Yang 4 ini tentu terdiri dari apa langkah-langkah secara detail yang nanti kita akan jelaskan, yang kita akan jelaskan. Langkah-langkah itu adalah seperti ini. Yang pertama, jadi begitu Anda masuk kelas, maka Anda yang harus dilakukan adalah menata situasi pembelajaran. Ya. Menata situasi pembelajaran itu ada intinya 2 menata situasi. Yang pertama fisik. Yang pertama fisik, yang kedua non fisik. Karena itu dua-duanya harus tersentuh ya. Harus tersentuh. Misalnya dalam menata situasi itu Anda mungkin siswanya suruh duduk rapi gitu ya. Putra sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Kalau di SMA ada 30, maka siapkan di masing-masing tempat sesuai dengan tempat duduknya gitu ya. Atau di SMP, demikian juga di SD. Kalau di SD biasanya ada perpindahan ya, di suite. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, anak-anak itu dipindahin yang ke depan, yang belakang ke depan, yang belakang ke tengah, bergilir seperti itu ya. Penataan seperti itu biasanya diatur oleh sekolah gitu. Nah, menata situasi pembelajaran tahap di awal begitu seperti tadi, tempat duduk ya, kemudian dirapihkan. Nah, kalau sudah siap, di antaranya tadi menyiapkan siswa ya, siswa. Jadi kemudian yang kedua mungkin salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gitu. Salam dulu. Kemudian setelah salam cek kehadiran. Cek kehadiran nggak usah satu-satu. Kalau cek 30 siswa dicek satu-satu repot banget gitu. Jadi cukup aja kalau kursi yang kosong ditanyain siapa ini yang tidak hadir gitu kan. Siapa yang tidak hadir ya. Ada kalau guru tetap biasanya tahu bahwa yang duduk di bangku yang kosong itu adalah namanya Ina misalnya gitu ya, atau Teni. Jadi itu ini kemana ini ya, ada berita enggak gitu. Biasanya tanya ke siswa biasanya. Karena anak-anak kalau yang tidak hadir biasanya suka, yang rajin itu suka ngirim surat sehingga tahu ya. Kalau misalnya ada berita, oh sakit Pak, nah, tentu Anda jangan diam. Mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang namanya Teni tadi dalam keadaan sakit mudah-mudahan disembuhkan ya. Kita doakan itu kehadiran. Nah, mengawali kegiatan ini mungkin ada baca basmalah teman-teman. Mari kita sama-sama memulai kegiatan ini sama-sama baca basmalah ya. Mungkin di situ atau mungkin
di awal tadi, bisa di awal ya, ketika sudah siap, Anda salam baru baca basmalah gitu. Bisa ya, ini bisa saling tukar. Jadi dalam menata situasi itu di dalamnya ada menyiapkan siswa, ada salam, ada cikadil, ada baca basmalah. Nah, ada juga yang baca Quran. Nah, baca Quran itu tidak lain dalam rangka apa? Menata situasi ruhaniyah ya. Kalau tadi kan fisik, nah non fisiknya. Jadi dalam menata situasi pembelajaran itu ada dua. Satu, diarahkan kepada penataan fisik, yang kedua diarahkan kepada psikis ya. Jadi kejiwaannya supaya siap dulu. Mentalnya lah. Jadi mental untuk pelajaran disiapkan. Mungkin ada yang ngelamun gitu kelihatannya ya. Tentu Anda harus mengingatkan mereka. Nah, yang kedua, langkah awal itu dalam proses pembelajaran ada yang disebut dengan apersepsi. Ya. Apa persepsi itu? Apersepsi itu menyambungkan materi yang sudah lalu dengan yang akan dipelajari. Ya. Dengan mungkin begini prakteknya. Oke, anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, misalnya apa? Dia katakan, oh, bersuci Pak, bersuci dengan wudu, misalnya dengan air. Oke, ya. Boleh Anda mungkin sebagai boleh cek and recheck kemampuannya. Coba wudunya gimana? Cek kembali oleh kita, mungkin salah seorang atau dua orang dicek mempraktekkan wudu. Nah, setelah itu baru Anda sambungkan dengan pelajaran hari ini. Nah, sekalian, minggu lalu kita belajar tentang cara berwudu dan cara bersuci, di antaranya wudu. Nah, hari ini kita juga akan belajar masih tentang cara bersuci. Hanya saja cara bersucinya berbeda. Kalau dulu dengan air, sekarang tidak dengan air, yaitu akan membahas tentang tayamum, ya, akan tentang tayamum. Nah, jadi antara tayamum dan bahasan yang lalu yaitu wudu itu sesungguhnya ada kaitan. Baru seperti itu. Kemudian yang keempat, yang ketiga, itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tayamum. Jadi setelah ibu atau bapak menerangkan, kalian harus bisa mempraktekkan tayamum. Ya. Bagaimana cara tayamum? Tentu saja kalian harus bisa mempraktekkan. Paham Anda sekalian? Paham, misalnya gitu ya. Kemudian baru yang bagian ujung, yaitu memotivasi. Kaitkan cara memotivasi itu kaitkan dengan bahasan yang akan dibahas. Dan sekalian ingat bahwa sesungguhnya bersuci itu amat penting. Karena itu kalian harus paham betul apa yang akan diterangkan, jangan salah paham ya. Jangan salah mengerti. Jadi betapa pentingnya belajar tentang bersuci. Karena bersuci itu merupakan salah satu langkah ya, ketika manusia atau ketika umat Islam akan melaksanakan ibadah, maka langkah yang pertama itu adalah harus mensucikan diri dulu, dan itu diantaranya baik lewat wudu maupun tayamum, karena itu sangat penting, jangan sampai salah paham. Demikian anak sekalian ya. Nah, itu langkah awal. Jadi langkah awal itu intinya ada 4 ya. Di bagian 1 tentu ada rangkaian langkah-langkah yang harus diperhatikan tadi ya. Nah, ini yang ini nih yang apa? Di sini nih bisa ditambah nih ya, menghadirkan niat ya, menghadirkan niat. Jadi di sini nih. Halo, siapa tuh tolong? Ya, lagi ngetok-ngetok palu ya. Itu yang sudah punya cucu, punten. Halo, yang sudah punya cucu. Siapa tuh? Halo, ini kayaknya yang baru masuk nih ya. Siapa nih? Rifki, mute Rifki. Halo, dimatikan tuh, halo. Halo, siapa ini? Halo, ini lagi. Halo. Tolong dimatikan. Tolong dimatikan, siapa nih? Halo? Sudah Pak, sama Elia tadi.
Ya tolong atukan ini lagi kita lagi belajar. Nanti kalau pada saat bertanya baru ya jadi terganggu nih kita ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, itu langkah-langkah yang ada di kegiatan awal ya. Ini tidak harus lama-lama waktunya di apa namanya cara bicaranya apa namanya tidak harus panjang-panjang, jadi singkat-singkat saja. Nah ini tadi ada yang kelewat yaitu cek kehadiran. Nah ini menghadirkan niat ya. Jadi sebelum baca basmalah teman-teman mari kita hadirkan niat kita. Mudah-mudahan aktivitas belajar kita menjadi ibadah. Karena itu mari kita baca basmalah. Jadi sebelum baca basmalah diingatkan untuk bisa menghadirkan niat. Ini ciri khas lulusan UPI ya. Lulusan UPI itu tadi jangan lupa karena kegiatan belajar itu sesungguhnya adalah ibadah. Supaya jadi ibadah maka hadirkan niat gitu ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang bertanya sampai di situ? Asep, Anu Kasep. Cakap Pak, cakap. Insya Allah. Yang lain? Bapak izin bertanya Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya menata situasi pembelajaran juga termasuk menata kelas itu sendiri ya Pak. Misalnya kalau ada sampah dibuang dulu gitu ya Pak. Ya. Menata situasi pembelajaran itu tentu terkait dengan kelas ya, di kelas ya. Nah, kan tadi saya katakan bahwa menata situasi pembelajaran itu persiapan itu ada dua. Satu menyiapkan fisik ya. Fisik anak-anak duduknya. Kalau misalnya di situ ada sampah mengganggu, tentu saja diingatkan. Silakan misalnya Winda, silakan itu sampah di bawah kursi Anda disimpan dulu di tempat sampah. Bisa gitu ya, diingatkan seperti itu. Kalau sampah tadi mengganggu gitu kan, seperti itu. Bisa ya. Tapi intinya sekali lagi fisik itu fisik siswa duduknya. Kan masih ada yang ngobrol-ngobrol biasanya kan. Ada yang masih pegang-pegang HP gitu. Itu kan harus ditertibkan gitu. Kemudian yang kedua mentalnya. Kenapa mental? Ya kan persiapan penerimaan ilmu itu harus siap mental gitu. Secara rohani harus siap gitu bahwa siap menerima informasi, siap berdiskusi, siap mengembangkan ilmu yang dimilikinya ke depan kan gitu. Itu Janet ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, bagian kedua yaitu inti. Nanti kegiatan inti karena panjang kita akan lanjutkan setelah bagian akhir. Nah, yang terakhir ini bagian akhir. Nanti yang inti itu panjang ya, kegiatannya panjang. Karena panjang kita break dulu. Nah, yang kedua akhir. Akhir itu kalau kita mau diurai langkah-langkahnya pertama ada evaluasi. Jadi begitu selesai menerangkan, maka di kegiatan akhir ada tes. Ya. Tes itu mungkin tes formatif ya, tes setiap mau mengetahui hasil belajar siswa pada saat itu dites ya, baik tes langsung lisan maupun tulisan gitu ya, baik tes lisan maupun tulisan kan seperti itu. Kemudian setelah tes beres merangkum ya ringkasan ya. Ini biasanya ada juga yang saling kalau gitu dirangkum dulu deh, boleh dirangkum dulu. Anda boleh ditukerin di sini. Saya merangkum dulu, oke? Setelah beres terangkan, silakan ada yang bisa merangkum, oke? Asep silakan merangkum, ya. Dirangkum bahwa ini bla 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 bla, ya terus seperti itu. Kemudian baru setelah itu boleh misalnya Anda tambah. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada kita tes langsung, ya. Tes langsung. Nah, ini bisa saling tukar, fleksibel di sini. Kemudian yang ketiganya melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut itu artinya apa? Memberi tugas ya. Jadi setelah pembelajaran ini ingat jangan lupa Bapak memberi tugas
besok baca halaman 30 misalnya gitu ya, atau suruh membuat apa seperti, jadi ada tindak lanjutnya. Kemudian yang berikutnya setelah melakukan tindak lanjut, ini yang kelimanya ini salah ya, dihapus saja ini. Nah, setelah melakukan tingkat selanjut itu informasi pokbas yang akan datang. Jadi beritahukan tentang informasi pokok bahasan yang akan dibahas minggu depan. Nah sekalian, minggu depan kita akan membahas setelah bersuci, yaitu membahas tentang cara sholat, ya, yaitu tentang salat sunat rawatib misalnya, ya, salat sunat rawatib. Nah, karena itu boleh Anda baca ya, baca dulu, diharapkan Bapak baca dulu di samping mengerjakan tugas, baca-baca dulu tentang bab 10 misalnya seperti itu. Ya. Nah sebelum berakhir tentu saja boleh, ini karena guru agama memberikan sedikit nasihat-nasihat, pesan-pesan ya, pesan singkat saja ya. Contoh misalnya sekalian, tadi pagi ada teman kalian yang ketabrak motor ya, sampai sekarang dibawa ke rumah sakit. Karena itu silakan Anda, karena sekolah kita ini berada di jalan besar, ramai, karena itu tolong perhatikan perhatikan nyebrangnya. Kalau perlu nanti minta bantuan Pak Security yang sudah siap di depan. Ya, hati-hati ya, supaya selamat. Nah, sekalian, rupanya belajar pembelajaran kita sudah berakhir. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa saling bertukar sebetulnya ya. Jadi salamnya bisa dikebawakan, hamdalahnya bisa dikeataskan seperti itu. Nah, inilah langkah-langkah yang harus ada pada proses pembelajaran di bagian penutup. Ya, bagian penutup. Jadi sekurang-kurangnya seperti ini gitu ya. Karena ada kan ketika awal kegiatan itu gurunya telat datangnya. Setelah telat, gurunya ngomongnya kemana-mana, sekalian maaf ya telat, Bapak tadi habis dari bank dulu ya. Bapak setoran kredit motor, karena kredit motor Bapak kan ada dua ya, yang satu Scoopy, yang satu Vario 150. Nah telat nih Bapak, makanya mohon maaf nih sekalian ya. Nah jangan, nggak usah diceritain yang gitu-gituan. Jadi anak tahu, oh ternyata motornya dapat kreditan gitu. Pantes deh suara motornya suaranya beda. Kredit. Nah itu jadi cemoohan anak-anak gitu. Karena itu kalau mau melakukan proses mengajar jangan banyak cincong. Langkah-langkah yang seperti ini yang harus dilakukan supaya nanti waktu yang tersedia itu efektif. Jadi waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran itu efektif gitu. Paham ya? Paham kan? Oke. Ada yang mau bertanya di situ? Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Siapa nih? Selam Pak. Silakan. Misalkan dalam pembelajaran itu pakai semacam alat Pak, misalkan lidi yang atau penggaris agar anaknya itu diam Pak, biar mengikuti pelajaran. Dan ketika dalam pembelajaran itu ternyata dia nangis. Nah, apakah hal semacam itu tuh diperbolehkan atau bagaimana selanjutnya Pak? Kan dia ribut nih, biar diam aja. Ya, kembali, Anda jangan memegang tongkat atau penggaris untuk memukul, jangan. Ya, nanti sih menakutkan, kelihatan Anda sebagai guru yang kejam gitu kan, nggak usah. Kecuali si tongkat atau si penggaris itu digunakan ketika Anda mengajarkan nyanyian. Kan harus ketuk-ketuk tuh, ya. Kan harus ketuk-ketuk kan, sol, do, re, mi, fa, sol, do, ya. Nah, itu kan harus pakai pengetuk barangkali gitu ya. Biasanya ditulis di papan tulis, maka supaya jelas ketukannya ya dari not yang ada diketuk. Nah, tapi kalau Anda belajar mengajar dalam proses pembelajaran Anda megang apalagi, hindarkan itu memegang tongkat yang kayak gitu, megang jidat seperti yang ingin memukul gitu kan. Itu janganlah, dihindarkan seperti itu ya. Udah tangan kosong aja, justru Anda itu harus memanfaatkan tangan kita ini body contact ya, supaya cara mengajar kita itu menarik. Jadi dua tangan itu bergerak, jangan diam-diam ya. Kalau misalnya Anda menerangkan, ini sekalian ingat nih bahwa dunia itu bulat. Anda gambarkan tangan kita, jangan berbicara dunia bulat tapi tangannya ke belakang. Nah, itu kan nggak menarik. Jadi karena itulah
salah satu daya tarik dalam proses pembelajaran sesungguhnya body contact itu sangat penting ya. Jadi istilahnya ya, pemanfaatan potensi badan kita dalam proses pembelajaran sehingga antara apa yang diucapkan dengan gerakan itu menyatu gitu ya. Itu akan punya daya tarik seperti itu. Jadi saudara Aslam ya, jangan sampai menggunakan Ya Pak. Jangan menggunakan penggaris, apalagi penggarisnya tujuannya untuk diam, jangan begitu ya. Tapi nanti bagaimana nanti akan kita bahas tentang cara mengelola kelas. Karena itu kan sebetulnya keterampilan mengelola kelas. Oke, yang lain masih ada? Silakan. Halo. Bapak mau tanya. Oh, apa tuh? Bapak kalau misalnya nih, kita tuh sebagai guru, terus misalnya ngadain dulu pretest sebelum belajar, itu tuh masuknya ke tahapan yang awal apa di akhir, Pak? Ya. Masuk ke kalau yang namanya pretest, ya itu pasti di awal pretest itu. Oh, berarti masuk ke yang prosedur yang awal gitu. Ya, prosedur disimpannya awal. Di persepsi, Pak. Iya, dia persepsi. Biasanya di persepsi itu ngeceknya tidak tes gitu, tidak tes dalam pengertian diberi soal, tidak ya. Mungkin sekali-kali boleh, biasanya lewat pertanyaan gitu, lewat pertanyaan. Ya, kalau misalnya tes itu tidak memakan waktu yang lama ya nggak apa-apa gitu ya. Menggunakan Emodo, menggunakan Quizzes ya silahkan lah, itu kan bisa cepat. Tapi sekali lagi diatur, karena pembukaan umumnya itu paling 5 menit lah gitu, paling lama ya. Dari pembicaraan awal 10 menit paling lama. Dari pembicaraan awal sampai memotivasi ya 10 menit gitu. Sedangkan tes biasanya kan cukup lama kan ya. Cukup lama gitu. Di situ ya. Jadi bukan kalau namanya juga kan. Kecuali kalau Anda ingin membandingkan antara di awal dan di akhir, bagus tidak gitu. Setelah diterangkan bagus tidak gitu. Boleh, silakan sekali-kali uji coba boleh. Sebagai feedback untuk Anda apakah mengajar saya itu bagus atau tidak. Oke, yang lain silakan. Monggo, yang lain ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Oke, sekalian. Nah, kalau tadi sudah menerangkan di awal dan di akhir, sekarang di inti. Nah, di kegiatan inti, teman-teman, kegiatan inti ya, itu tentu akan lebih banyak. Nah, karena itulah proses di kegiatan inti itu tentu nanti harus banyak bumbu-bumbu yang disebut dengan keterampilan mengajar. Dasar keterampilan mengajar. Jadi ada 8 keterampilan mengajar yang harus Anda kuasai. Nah, di langkah-langkah di sini yang 8 tadi itu harus diinikan. Nah, kemudian kalau Anda menggambarkan di kegiatan inti, terutama di RPP kan, itu lewat 3M, kalau itu saintifik, ya, pendekatan saintifik. Atau pendekatan Qurani, misalnya tentu nanti mungkin lebih dari 3M. Menggambarkan model mengajar, jadi menggambarkan model mengajar sangat tergantung pada materi apa, kemudian pendekatan apa dan metode apa yang akan dilakukan. Jadi langkah-langkahnya harus disesuaikan dengan gaya mengajar gitu. Yang dimaksud gaya mengajar adalah metode gitu ya, atau pendekatan. Paham ya? Kalau pendekatan saintifik yang 5M tadi kan? Masih ingat yang 5M? Ingat nggak? Nah, nanti buka lagi lah, saya tidak harus mengulang lagi. Misalnya mengamati kan, kalau biasanya dapat belajar kan mengamati dulu, kemudian berikan kesempatan untuk bertanya ya, dan seterusnya gitu kan. Nah, baca lagi ini 5M. Itu kalau saintifik. Tapi kalau Anda menggunakan metode-metode Qurani, tentu sangat tergantung metode Quraninya. Misalnya kalau kisah Qurani kan beda langkahnya gitu kan. Kalau tajribi beda langkahnya.
Nah, karena itulah langkah-langkah mengajar di sini sekali lagi bisa variatif gitu. Dan variasi kegiatannya harus banyak juga. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, keterampilan yang harus Anda miliki dalam sebuah proses pembelajaran, satu, ini bertanya. Nah, bertanya ini apa? Yaitu semua pernyataan guru yang meminta respon dari siswa. Jadi kita inginkan, nah sekalian masih ingat gak coba apa yang dimaksud dengan tayamum? Itu kan pertanyaan ya, pertanyaan sederhana. Kan menuntut respon itu. Ya. Nah, maksudnya untuk apa? Tentu saja untuk mengaktifkan, untuk mengecek pemahaman. Dan sekaligus meningkatkan motivasi dengan bertanya itu sekali lagi. Dengan bertanya tidak lain satu mengaktifkan, kedua mengecek pemahaman, ya. Kemudian yang ketiganya memotivasi siswa. Nah, dan harus ingat kenapa harus terampil bertanya, harus terampil menyampaikan pertanyaan. Karena kualitas pertanyaan itu akan menentukan kualitas jawaban. Sekali lagi, kualitas pertanyaan akan menentukan kualitas jawaban. Kalau pertanyaannya betul tidak? Tidak, betul tidak? Ya, kan jadi itu tidak berkualitas. Dan itu nanti kita akan bicarakan. Nah, keterampilan bertanya itu ada dua. Ada keterampilan pertanyaan yang mendasar, dasar maksudnya keterampilan bertanya dasar, dan keterampilan bertanya lanjut. Yang dasar itu apa? Yaitu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dengan singkat dan jelas dan singkat, ya. Memberi acuan itu mengacu pada pertanyaan bahasan-bahasan yang akan ditanyakan. Kemudian memusatkan perhatian. Jadi ketika Anda bertanya tentu saja harus memusatkan perhatian, ya. Pusatkan perhatian itu. Kemudian menyebarkan pertanyaan. Jadi nanti tidak boleh begini. Nita, coba jawab Nita. Nah, itu nggak benar itu. Jadi jangan ditunjuk dulu gitu. Sebarkan, oke? Sekalian nih Bapak mau berikan pertanyaan, ya. Perhatikan semuanya di kelas ini. Apa yang dimaksud tayamum? Kita lihat apakah ada nggak anak-anak yang mengangkat tangan, ya. Kalau ada yang mengangkat tangan, nah boleh Anda tunjuk. Atau bisa jadi Anda tidak menunjuk yang angkat tangan, menunjukkan bisa atau tidak. Nah, yang diam. Karena bisa jadi yang diam itu bisa juga. Karena tidak semua diam itu tidak tahu. Yang diam itu mungkin malu, tidak bertanya. Tapi dia paham barangkali. Jadi selama dia memperhatikan, selama dia mengikuti pembelajaran, insya Allah dia akan paham. Nah, kemudian memindahkan giliran. Ya, kalau tadi menyebarkan pertanyaan, menyebarkan giliran. Maksud giliran misalnya yang tadi bertanyaan kepada Jenito, kemudian setelah itu jangan ke Jenito lagi, atau jangan ke orang-orang pinter di kelas. Yang lain. Silakan Nur Persada. Oke, Nita, silakan Nita, ya. Terus Nita, pindahkan. Astri, ya. Silakan Astri. Setelah Astri, Utami silakan. Kalau itu namanya 3 orang, ya. Kebetulan ini pemborong ya, Nita, Astri, Utami, ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali nih. Kemudian memberikan waktu berpikir. Jadi kalau ingin jawaban siswa, jangan menuntut talk chair gitu kan. Kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, silakan. Mohon pertanyaan dijawab. Kasih waktu ya. Dikasih waktu semenit misalnya. Kasih waktu untuk berpikir gitu. Ya, dikasih waktu semenit misalnya gitu. Supaya ya, mereka berpikir dulu. Ya. Memberikan tuntunan, ya tuntunan yang dimaksud terkait dengan masalah pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua ada keterampilan bertanya lanjut, yaitu bertanya lanjut itu menggunakan teori kognitif. Kan kalau kognitif atau intelektual ya, itu kan ada beberapa tahapan 1 sampai 6, baca lagi nanti. Jadi mengubah tuntutan kognitif dari C1 ke C2, dari C2 ke C3 seperti itu, ya. Supaya nanti kelihatan gitu. Karena itulah yang keduanya harus mengatur urutan pertanyaan, ya. Kemudian menggunakan pertanyaan pelacak. Menggunakan ini ketika misalnya siswa ditanya, ya, kemudian menjawab. Nah, kemudian kita akan susul lagi. Di mana itu? Nah, betul seperti itu. Jadi ada pelacaknya untuk supaya ya mendalam gitu, jawabannya mendalam ya seperti itu. Kemudian meningkatkan interaksi. Nah, ketika
guru harus meningkatkan interaksi. Artinya ketika guru memberikan pertanyaan itu mungkin tadinya jauh ya mendekat gitu ya. Seperti itu. Kemudian perhatian tertuju pada siswa yang ditanya. Jadi jangan bolar-balir gitu kan. Jangan gini, coba jawab ya, tapi Bapak nanti keluar dulu, jangan gitu. Apalagi diskusi ya, nanti Bapak ke kantor dulu ada keperluan. Tahu-tanya 2 jam di kantor, habis lah, itu namanya CBSA. Cul budak Cina antang, nah itu ya. Jadi antangnya baru datang ngobrol, terdiskusi, tenang ngobrol gitu. Ini tentu tidak diharapkan. Inilah keterampilan 1. Nah, nanti keterampilan bertanya itu pasti adanya di mana? Bisa pada saat di pembukaan, bisa pada saat di inti, dan bisa pada saat di akhir. Ya. Sering melakukan mempertanyakan kepada para siswa itu bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa di tengah-tengah. Gitu. Apalagi di tengah-tengah itu untuk cek and recheck, mengevaluasi proses ya. Selama proses pembelajaran itu ditanya, ngerti ente gitu. Ngerti tidak gitu. Atau paham tidak, karena itu oke, silakan ada yang mau bertanya bisa menjadi ketika kita jalan menerangkan berhenti dulu. Oke. Nita ada pertanyaan atau Asri, yang lain silakan ada pertanyaan. Ini contoh ya, contoh bahwa ketika dalam proses pembelajaran itu guru selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka cek kemampuan. Nah ini teknik-teknik yang ininya hangat dan antusias. Jadi ulah letoy. Nita coba jawabnya pertanyaannya ya. Nah itu nggak boleh gitu. Leles itu sama kurang dahar. Antusias, semangat gitu. Dan tidak boleh kalau langsung ke Nita. Nggak boleh tunjuk lebih dulu, nanti kita ada hindari ya. Jadi semangat dan antusias, melihat bahwa guru memang antusias. Kemudian memberikan waktu berpikir, tadi sama mempersiapkan pertanyaan pokok, kemudian menilai pertanyaan yang telah diajukan. Jadi begitu dijawab, tentu dievaluasi. Nah, jawabannya silakan lagi. Ada yang ini kurang tepat nih. Atau tambahkan lagi, barangkali jawabannya ini baru 3. Kan ada berapa? Tadi ada 7 kan? Nah, silakan ditanyakan lagi. Nur Persada, kelihatannya Anda sudah angkat tangan, silakan tambahkan. Oh iya, Jenito. Jenito, kenapa Jenito seperti bingung gitu ya? Coba, pertanyaannya paham gak Jenito? Nah, itu betapa kita hangat dan antusias, sehingga guru terlihat ketika dalam proses pembelajaran itu semangat. Kemudian yang lainnya, prinsip penggunaan, sekali lagi hindari mengulangi pertanyaan sendiri, ya diulang-ulang gitu kan. Mengulangi jawaban mahasiswa atau siswa udah dijawab, diulang dia oleh guru, nggak usah gitu, kecuali kalau salah dibetulkan. Kemudian menjawab pertanyaan sendiri, guru bertanya, dijawab di guru, cek siswa tak bisa jawab bu bapak aja gitu. Ini kalau menuntut jawaban dari siswa ya jawab oleh siswa gitu. Kemudian jangan yang mengajukan pertanyaan yang serentak. Betul tidak anak-anak? Betul. Benar tidak anak-anak? Ya, jangan. Itu hindarkan. Itu kan rame gitu. Kalau mau nguji ya individual gitu. Jadi jangan mengatakan ya tidak ya, tapi lebih kepada meningkatkan cara berpikir. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ganda, maksudnya double. Ini kok kemana pertanyaan itu kan terpuguh kan? Karena itulah perlunya guru menyusun langkah-langkah atau pertanyaan-pertanyaan diurutkan ya seperti tadi urutan kognitifnya. Kemudian yang lainnya menunjuk dulu sebelum bertanya, ini hindari. Sebelum guru mengemukakan pertanyaan, ditunjuk dulu. Coba Astri, kamu jawab. Nah ini kurang bagus. Hindari itu. Jadi pertanyaan itu ditujukan ke kelas. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Beri kesempatan. Atau guru bertanya, silakan. Mohon pertanyaan Bapak dijawabnya. Apa yang dimaksud dengan bla 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 bla. Oke. Siapa yang menjawab silakan angkat tangan. Nah, kalau tidak baru Anda menunjuk. Kalau tidak ada yang angkat tangan, ya, tidak ada yang mengokekan, boleh Anda menunjuk yang kira-kira dilihat. Mungkin nunjuknya kepada orang yang bermain-main, kan suka di kelas bermain-main. Tunjuk aja biar dia perhatian, ya. Atau tunjuk kepada orang lagi pegang HP gitu kan. Ya. Oke, inilah keterampilan bertanya. Jadi ini keterampilan bertanya itu sekali lagi satu keterampilan yang harus dilatihkan oleh Anda. Yang nanti keterampilan bertanya itu adanya bisa di awal,
bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Oke, yang lainnya yaitu memberi penguatan atau reinforcement. Nah, saudara sekalian, di dalam proses sebuah pelajaran baik di awal, di tengah maupun di akhir, walaupun banyaknya di awal, di tengah tentu saja ya, di inti ya, itu diperlukan oleh kita penguatan-penguatan atau reinforcement. Ya, reinforcement itu artinya respon positif atas kinerja siswa. Ketika siswa itu ditanya, kemudian dia menjawab, menerangkan, ya, dan betul pertanyaannya, kan itu perlu apa? Perlu hadiah lagi, perlu dipuji lah. Karena setiap orang ingin, apalagi anak-anak kan ingin pujian gitu ya. Hanya bentuk pujiannya harus tentu beda-beda disesuaikan dengan tingkatan anak-anak. Nah, jadi setiap orang itu perlu penguatan ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan motivasi. Jadi misalnya contoh, saya bertanya, dijawab oleh saudara Nur Persada, maka seketika itu juga Nur Persada gurunya menyebut bagus, mantap ya Nur, mantap ya. Nah gitu, itu penguatan. Tentu nanti bentuknya ada ya. Nah syaratnya sekali lagi hangat, antusias, semangat, ya, kemudian bermakna. Ya, jangan begini. Misalnya Nur Persada itu menjawab, tapi oleh saya gini kan. Nah itu apa maknanya gitu. Tapi kalau begini, wah mantap, bagus, ya, bagus sekali. Itu kan ada maknanya kata gini. Atau good, very good, nice, ya, beautiful, bolehlah Anda silakan. Jadi kata-kata yang pantas. Nah itu satu harus harus hangat dan antusias. Yang kedua bermakna, artinya apa lambang-lambang itu punya makna. Kemudian respon positif, jangan begini. Bagus. Bagus. Masa bagus begini? Itu mah menghain atau menghina kalau gini mah ya. Tapi bagus itu begini, di mana-mana yang bagus itu begini gitu, ya. Nah, itu jadi ya betul-betul Anda menunjukkan respon positif, lambang-lambang verbal atau kata-kata ya. Kemudian segera dan jelas sasaran. Nah, yang dimaksud dengan segera dan jelas sasaran, ketika Nur Persada menjawab, langsung diberikan respon positif, reinforcement. Jangan ges 5 menit, ges poho deh. Yang lain bertanya, Nur Persada bagus ya. Nggak bermakna itu. Jadi jangan telat. Begitu menjawab, jawabannya bagus, langsung diberi komentar ya. Nah, kemudian sasarannya pun harus jelas. Kalau yang tadi menjawabnya Nur Persada, jangan ditunjukkan, oke bagus Elia. Itu nanti yang tersinggung kan Nur Persada ya. Nur Persada. Jadi sasarannya tepat, spontan, kontan maksudnya, jangan lama-lama ya. Kemudian tentu saja bervariasi dalam memberikannya. Jangan nanti ketika yang lain menjawab, malah kata siswa bagus gitu ya. Nah, itu kan karena tidak bervariasi. Mungkin satu saat ada token ya, mungkin disentuh pundaknya itu bagus gitu ya. Kemudian mantap ya dengan gerakan. Atau kalau ngasih nilai misalnya kalau tulisan-tulisan 100 ya, tanda tangan 100. Nah, itu boleh seperti itu. Karena itulah jenisnya ada verbal, ada kata-kata ya. Nah, kata-kata silakan Anda bisa pilih mau bahasa Inggris, selama atau bahasa Korea. Sekarang kan anak-anak muda senang. Kalau bahasa Korea apa itu? Yang senang nonton drakornya, apa itu bagus itu apa namanya? Elia? Kurang tahu Bapak. Tidak terlalu suka Korea. Oh, tidak suka Korea. Yang senangnya Indonesia ya. Nah, jadi boleh Anda menggunakan kata-kata yang positif selama kata-kata itu dipahami oleh anak-anak. Misalnya kalau kata-kata very good, ya, good, very good, gitu kan bisa aja seperti itu ya. Kemudian mendekat juga boleh ya, komentar, pertanyaan Anda bagus, ya jawaban Anda tepat itu, tepat. Nah, kalau menjawab Gary ini ya, jawabannya mantap gitu. Jadi itu komentar boleh. Kemudian ada yang non verbal itu gerak mendekati, misalnya mendekati kemudian punduknya bagus ya. Itu. Kemudian mimik mungkinnya senyum. Jawaban Anda luar biasa ya.
Jawaban Anda luar biasa. Jadi bisa mimik. Kemudian sentuhan itu dengan tangan, misalnya kalau anak-anaknya dengan di kepalanya diusap gitu ya. Bahkan bisa jadi nanti dengan token ya, kegiatan-kegiatan misalnya kalau di TK itu ketika aktif siapa, coba anak-anak yang mau ke depan siapa? Aku Bu, yang dikasih bintang. Makanya ibu guru biasanya untuk memberikan reinforcement menyiapkan berbagai bintang itu ya, berbagai bintang. Jadi ditempel-tempel begitu keluar anaknya itu senyum-senyum, mama, mama, aku banyak bintang mama. Nah menunjukkan dia aktif di kelasnya. Tentu orang tuanya pun senang sekali lihat anaknya pakai bintang. Tentu kalau ke siswa SMA nggak usah pakai bintang lah ya, apalagi ke mahasiswa kan. Ya, oke. Jadi boleh sambil nyanyi juga ya, Elia. Bersama bintang ya, oke ya. Jadilah karena saking pujiannya banyak gitu. Nah inilah penguatan yang contoh-contoh penguatan yang harus dilakukan. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus dimunculkan. Karena ini akan jadi bumbu-bumbu kalau dalam masakan itu akan jadi bumbu ya. Akan jadi bumbu dalam masakan, akan jadi bumbu dalam proses belajar mengajar. Menarik banget gitu kan. Nah, jadi daya tarik proses pembelajaran itu sekali lagi karena guru senantiasa memberikan respon positif. Karena kan wajar ya kalau seorang yang baik, seorang yang memberikan jawaban-jawaban wajarlah oleh kita dipuji ya, sebagai hadiah gitu. Kalau di TK biasanya hadiahnya permen. Coba siapa yang mau ke depan? Ayo. Ibu kasih permen nih ya. Kan motivasi. Tapi jangan terus-terusan. Saya nanti kalau suatu ketika si ibu nggak nawarin permen nggak mau gitu. Jadi jangan membuat manja, sekali-kali aja boleh. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya, monggo. Silakan. Silakan. Bapak, Elia izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Le. Kan setiap guru itu biasanya ya Pak, punya ciri khas tersendiri, baik dalam berbicara ataupun dalam sikap gerak-gerik gitu ya, gestur tubuhnya. Nah, terkadang apalagi saya gitu ya, yang orang Sunda suka keceplosan berbicara bahasa Sunda. Nah, apakah tidak akan jadi suatu hal yang buruk, Pak, apabila keceplosan gitu berbicara bahasa daerah di depan siswa gitu? Iya, Kan oke. bisa jadi, oh iya, siswanya bukan orang Sunda semua. Ya, kalau Anda misalnya sekali-kali enggak apa-apa Anda bicara Sunda, tapi harus diartikan. Boleh Anda menggunakan bahasa Inggris, tapi sekali harus diartikan gitu kan. Boleh gitu. Apalagi misalnya Sunda-Sunda yang bisa lucu gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Guru juga perlu, jadi yang dituntut improvisasi itu bukan hanya bintang film. Guru pun satu saat harus jadi bintang film improvisasi. Misalnya saya akan mengajar supaya siswa itu bisa ketawa ya di kelas. Apa saya memikirkan kira-kira enggak? Kumaha yang kenyen ketawa? Tidak ya. Itu mah improvisasi saja, kadang-kadang muncul gitu dengan pengalaman gitu ya. Bahkan mungkin dari iklan-iklan, bahasanya bagus nih bisa ditiru gitu kan. Atau dari bacaan ini bahasanya bagus nih yang bisa memunculkan sesuatu yang menarik. Anda perhatikan stand up komedi ya. Itu kan kadang-kadang ada yang tidak, gagalnya stand up komedi itu ketika orang tidak bisa ketawa ya. Karena tidak menarik misalnya gitu kan. Tapi satu saat bisa, karena jadi Anda itu improvisasi itu bisa dari pengalaman, bisa lihat orang. Sekali-kali saya suka lihat ini bagaimana pembawa acara misalnya Mata Najwa ya, pembawa acara yang namanya siapa itu di acara silet gitu. Sekali-kali ini penampilannya bagus misalnya. Kalau saya misalnya siapa yang dulu membimbing silet pertama kali itu siapa namanya, Elia? Feni Rose, Pak. Feni Rose ya. Feni Rose itu apa, latar belakangnya seni. Makanya ketika dia bicara, gerakannya itu kayak lihat, gerakannya itu tidak diam gitu. Menarik sebetulnya. Kenapa misalnya Feni Rose terpakai oleh Metro TV ketika dia menawarkan sebuah apartemen. Kan ada tuh acara itu ya. Nah, saya tidak akan beli apartemen atau buka duit, tapi gaya bicara dia, cara menyampaikannya. Ke guru itu kan
perlu ditiru itu. Ya. Nah, ketika nanti Anda mengajar di kelas, ya kan macam-macam dosennya, aya nu tunuh, aya nu sare wae kan gitu nya. Macam-macam. Ya, baik yang ambil yang baik-baiknya. Oh, ini gaya yang ngajarnya bagus nih. Oh, ini gaya penampilannya bagus. Cari oleh Anda. Sehingga lengkap dalam diri Anda itu yang bagus-bagusnya gitu. Gitu jadi Elia ya. Jadi apa namanya? Terkait dengan apa yang Anda tanyakan sekali lagi itu mengenai apa tadi Sarah yang ditanyakan Elia Sarah apa Sarah tadi Kenapa Bapak? Yang ditanyakan Elia tadi apa Sarah, masih ingat nggak? Itu tentang bagaimana kalau membawa bahasa daerah pas lagi mengajar. Iya, ya, bisi-bisi ngalamun Sarah ya. Jadi boleh sekali lagi ya, boleh. Kadang-kadang muncul kata-kata yang bahasa Sunda, anak-anak di kita, dia kan orang Sunda, wajar lah dia bisa bahasa Sunda ya. Apalagi kan tidak sengaja tadi ya Elia, tidak sengaja untuk ngajar dalam bahasa Sunda. Para abdi sadaya anu hadir di tempat simkuring bade nyarios di dalam bahasa Sunda nya. Janten dinten ieu teh diantawisna bade ngajarkeun kitu mah ulah bade ngajarkeun tayamum dimimiti gitunya gitu. Tapi kan di kita itu ada juga kewajiban guru dan siswa nyunda Rabu Nyunda ya. Kan ada di kita program di kita ada Rabu Nyunda. Nah, gunakan kesempatan itu untuk bicara bahasa Sunda gitu. Silakan. Karena dengan bahasa Sunda itu bisa memperhalus budi bahasa itu ya. Kan kalau Anda bicara anjing makan, ibu makan, bapak juga makan kan? Tidak ada unak-unuk bahasanya. Kalau di Sunda kan beda. Kan? Kalau bapak lagi bapak nuju nada kan atau bapak nuju tuang, abdi nuju nada kan anjing ya, kerdah keur ngalebok anjing kan gitunya. Kan beda-beda gitu. Kalau nyebut anjing keur ngalebok naon anjing teh itu teh enggak apa-apa. Tapi kalau Anda nyebutnya salah, Rahman nyebut keur ngalebok naon manes ya. Wah itu kan kasar banget. Jadi gitu teman-teman. Oke, yang lain ada pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan Man. Jelas. Nah kalau misalkan bentuk pemanggilan kepada peserta didik itu disesuaikan ya Pak, misalkan SD apa, SMP apa, SMA apa, yang cocoknya itu apa Pak bentuk panggilannya? Soalnya kan kita tuh masih muda, misalkan belum muda, enak panggilannya itu anak, siswa atau apa? Ya, kalau di kelas umum kan anak-anak sekalian nggak apa-apa anak-anak ya, anak-anak gitu. Ya kalau saya di Masyu kadang-kadang sahabat-sahabat teman-teman gitu ya ingin supaya lebih dekat gitu kan, jarang menyebut anak-anak gitu ya, tapi teman-teman sahabat-sahabat para mahasiswa kan itu. Kalau di SMP SMA boleh gunakan kata itu, hanya nanti lagamnya. Kalau di TK kan anak-anak gimana anak-anak ya, sehat-sehat anak-anak ya, Tina sedang apa Tina, kan bahasanya pun lain di apa, dimanjakan lah ya. Dimanjakan untuk anak-anak TK kan. Tidak bisa bertanya, anak lagi apa? Nah kan enggak begitu ya. Beda bahasanya turunkan. Karena itulah setiap tingkatan persekolahan itu menuntut perbedaan-perbedaan dalam berkomunikasi ya, terutama aspek metodologi gitu seperti itu. Makanya kita harus banyak menguasai metodologi. Diturunkan, ditaikkan. Jadi bisa up and down sesungguhnya ya. Dan up and down-nya itu sangat tergantung pada kita membawakan itu gitu. Oke, yang lain. Enggak. Masih ada? Caranda, Pak, kalau Korea, apa ini? Caranda itu apa sih? Good job, Pak. Oh, good job. Oke. Kalau Anda ngerti, good job. Bagus ya. Bisi caranda teh naon eta teh?
bisa ngaran kolor gitu kan, caranda. Tapi ungkapannya harus bagus ya. Caranda teh singkatan canda bisa gitu deh, boleh. Nah, makanya terjemahkan ya, sekali-kali terjemahkan Afifah ya. Oke, boleh, good job. Bagus sekali, bagus ya. Hebat gitu. Mantap, boleh lah. Oke, yang lain masih ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi satu keterampilan bertanya, yang kedua adalah keterampilan penguatan. Yang ketiga, nah ini nih yang ketiga. Yang ketiga itu keterampilan menjelaskan. Dalam sebuah pembelajaran, menjelaskan, keterampilan menjelaskan ini merupakan sesuatu yang amat sangat penting ya. Karena kalau tadi lah bumbunya gitu ya. Kalau tadi bumbunya yang bisa menarik. Tapi kalau menjelaskan sekali lagi, menjelaskan itu supaya apa? Siswa itu betul-betul memahami apa yang kita sampaikan. Karena itu keterampilan menjelaskan harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan hal lain ya. Apa itu? Ya, menjelaskan itu tidak lain adalah menyajikan informasi. Ya, informasi pengetahuan, ya, informasi ilmu kan, ya. Karena setiap bidang studi pasti ada pengetahuannya, ada ilmunya gitu. Nah, karena itu supaya menjelaskan ini lebih bagus, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu satu terorganisasi. Maksud terorganisasi itu apa yang akan kita sampaikan itu betul-betul terorganisir. Materinya misalnya dalam bahasa saya mah kudu merele lah gitu. Merele lain kayak tai embe lainnya, man. Merele itu artinya sistematis lah ya. Jadi Anda diatur sedemikian rupa nih. Jangan ceplok dari buku diambil, dibaca dulu. Oh, saya bagusnya nih dari konsep dulu nih gitu ya, konsep dulu ya. Pengertian dulu, kemudian baru oh ini setelah itu baru memberikan pengetahuannya, kemudian baru prakteknya. Jadi dengan praktek dulu gitu. Tapi konsepnya, setelah konsepnya baru apa itu misalnya contoh ya, apa itu yang disebut dengan tayamum. Tayamum adalah bla bla bla, itu konsep kan. Kemudian syarat tayamum, apa syarat tayamum kan gitu, baru ke praktek tayamum kan gitu. Jadi jangan praktek tayamum dulu supaya merele gitu ya, supaya sistematis. Karena itu guru harus pintar mengorganisasi bahan atau pokok bahasan. Kemudian mudah dipahami. Mudah dipahami itu ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami, maka dimudahkan disederhanakan. Yang penting paham. Nah, ini menjelaskan itu seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya untuk membantu siswa memahami konsep ya. Konsep akan diterangkan, mudah dipahami, kemudian bernalar juga ya. Terlibat dalam berpikir. Ya, kan dalam proses pembelajaran kan ada keterlibatan siswa supaya mereka terbiasa berpikir. Kemudian yang lainnya mendapatkan balikan. Balikan artinya apa? Ya supaya apa yang dilakukan oleh kita itu benar atau tidak, dipahami atau tidak, seperti itu. Nah, ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan. Satu, merencanakan. Yang dimaksud merencanakan, ya isi pesannya apa sih? Kalau tadi katakanlah membahas tayamum, isi pesannya apa tayamum? Apa itu tayamum? Syarat tayamum, kenapa harus tayamum? Kemudian cara tayamum, kan gitu ya. Nah itu tentu harus mempertimbangkan karakteristik siswanya yang mana gitu. Kan tayamum bisa saja diajarkan di SMP, bisa saja diajarkan di SMA. Saya pernah ngecek ketika menyampaikan mata kuliah PHI, saya cek di siswa itu, di mahasiswa. Coba bagaimana tayamum? Dia praktekkan di depan teman-temannya. Ternyata ada yang belum paham, karena mungkin jarang dipakai ya. Kita husnudon saja mungkin jarang dipakai. Tapi menunjukkan tidak pahamnya apa? Dia persis seperti wudhu. Jadi melakukan tayamum persis seperti wudhu. Baru saya katakan, kalau tayamumnya kayak gitu, berarti Anda dibedak segala macam diusap seperti dengan tanah, kan kotor jadinya, bukan sehat ya. Nah itu mungkin ketidakmengertian. Karena itulah perlu dianalisis, perlu diperhatikan siswa yang mana supaya ketika menyampaikan bagus gitu. Kemudian yang lainnya
Itu waktu penyajian. Waktu penyajian artinya waktu menerangkan ya. Apa yang harus diperhatikan? Bahasa. Soal kejelasan. Kejelasan apa bahasa? Kejelasan kelancaran ucapan, artikulasi. Karena itu Anda harus belajar bicaranya apa terlalu cepat, terlalu cepat atau terlalu lambat. Karena kalau tercepat juga enak. Di sini perlu latihan. Kemudian suara-suara yang tengek ya. Ini yang tengek, yang suaranya kecil. Nah itu Anda harus pintar mengatur. Kalau merasa bahwa suara Anda kecil, maka ketika mengajar itu harus maju ke depan sedikit dengan siswa, dekat. Apalagi akan memberikan penekanan-penekanan, dekatkan kepada siswa gitu. Jangan gini, suaranya kecil, cerewet kayak yang cerewet gitu. Anak-anak lihat sini semua. Ya, aduh itu nanti kan kesannya marah-marah. Ada kakak Anda yang praktek kecil sekali suaranya. Ketika dia berbicara oleh guru pamongnya, Papa ini anaknya suka marah-marah. Padahal ketika dicek, oh suaranya bukan marah-marah itu, makanya suaranya kecil. Jadi ketika naik nadanya, ya, ketika suaranya dinaikkan seperti marah-marah. Nah itu dia tidak tahu strategi. Jadi strateginya kalau mau memberikan penekanan, memberikan penjelasan yang lebih, maju ke depan, dekati dengan siswa supaya nanti siswa itu paham betul gitu, seperti itu. Sehingga tidak punya kesan marah-marah. Kemudian cara menjelaskan itu supaya bagus ya sekali-kali berikan contoh-contoh ilustrasi-ilustrasi. Karena ilustrasi itu akan memberikan penguatan pemahaman terhadap siswa. Ya. Berikan contoh gitu kan. Kemudian pemberian tekanan ketika ada hal yang baru, ketika ada yang mau dipahami, berikan penekanan dengan cara mengulang. Kemudian tentu yang lainnya adalah balikan feedback ya. Nah, ada prinsip penggunaan dapat diberikan yang namanya menjelaskan. Itu bisa di awal, bisa di inti, bisa di akhir. Karena semua di kegiatan itu pasti kan Anda menjelaskan ya, walaupun menjelaskannya secara sederhana gitu. Kemudian relevan dengan tujuan, bermakna, jadi setiap apa Anda menerangkan harus bermakna, sesuai dengan kemampuan dan latar belakang siswa atau mahasiswa. Nah itu ya. Karena itu Anda cara berbicara dengan orang itu harus diatur. Apalagi waktu menerangkan. Nah, pengalaman saya kalau Anda menerangkan dengan bagus sekali lagi, tadi bumbu-bumbu yang reinforcement gestur tubuh ya. Ini penting nih gestur tubuh itu. Jadi kalau Anda menerangkan bola itu bulat, tangannya jangan diam. Anda sekalian bola itu bulat ya. Nah, jangan, tapi Anda gerakan bola itu bulat. Ingat ya, bahwa odading mangoleh itu bentuknya persegi. Ya. Ingat odading mangoleh ya. Nah, adanya di sana bentuknya seperti ini ya, jadi disepertikan gitu, ingat ya. Nah jadi ada gerakan gestur-gestur yang bisa kita manfaat, terutama tangan kita ya, mata kita, gerakan-gerakan badan kita. Dan itu perlu, kalau badan kita lentur saat mengajar itu enakin gitu ya, enakin secara mengajar itu enakin. Oke, sampai di situ ada yang bertanya silakan. Silakan. Monggo. Bapak, mau nanya lagi boleh Pak? Boleh, kan diberi kesempatan, justru silakan. Mungkin hal ini bukan dirasakan oleh saya saja, mungkin teman-teman pun merasakan ketika memang sudah mencoba terjun mengajar anak-anak madrasah gitu ya Pak. Terkadang dalam menjelaskan kita itu suka salah ataupun bahasanya pajuliwet gitu ya, kalau di Sunda itu alias pabaliut ya. Pabaliut, itu pabaliut. Itu mungkin ada tips sama triknya dari Bapak buat kita supaya bisa menghindari hal tersebut. Ya, oke. Tadi sudah saya katakan ya, ketika Anda mengajar ingin lancar kan persiapan harus. Ingat bahwa persiapan adalah awal dari kesempurnaan. Itu kata iklan apa itu ya? Ada iklan tuh di TV. Persiapan adalah awal dari kesempurnaan. Jadi kalau kita ingin sempurna dalam tanda kutip,
ya harus dipersiapkan materinya, misalnya harus disiapkan ya, pemahaman kita terhadap materi gitu ya. Materinya diatur buat PowerPoint. Oh, langkah di PowerPoint, lihat di PowerPoint kan ada langkah-langkah tuh. Jadi yang bagian 1, oh bagian 2 dan seterusnya. Jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat kalau menerangkan. Ya kecuali kalau Anda ada yang ada ya, kalau Anda ditanya oleh siswa barangkali bisa loncat-loncat. Tetapi kalau misalnya oke, nanti pertanyaan Anda nanti akan kita jawab pada caption berikut ini. Kan gitu seperti itu ya. Ya boleh aja seperti itu. Jadi supaya nanti merelek gitu tadi ya. Kemudian yang kedua yang lainnya yaitu Anda kalau ketika menerangkan itu harus bahannya itu gini. Kalau misalnya bahannya segini yang akan Anda sampaikan segini nih, maka pemahaman Anda harus segini. Ketika Anda akan menyampaikan segini, maka bahan Anda harus segini, ilmunya segini. Jadi harus semakin banyak gitu. Jangan nerangkan segini, Anda pengetahuannya segini. Nah, itu biasanya suka kehabisan waktu, bukan kehabisan waktu, waktunya masih panjang, materinya sudah habis, jadi kehabisan materi. Kenapa? Karena Anda persiapannya kurang. Karena itulah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ya, bahasan, kalau bahasanya 1, 2, 3, misalnya 1, 2, 3, maka harus punya cadangan 3, 4, 5 gitu ya. Kalau Anda menerangkan 1, 3, 4 sampai 1, 2, 3, 4, 5, maka cadangannya ya 6, 7, 8. Jadi lebih luas gitu pengetahuannya sehingga tidak akan kekurangan bahan gitu. Kalau sudah kekurangan bahan, praktek mengajar biasanya ngadeg-deg kesangan gitu. Kesang lu atlet ya. Apalagi disaksikan oleh guru pamong gitu. Itu ya Elia, sekali lagi supaya tidak pebaliut, maka diurutkan saya harus menerangkan apa dulu ya, langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga dan seterusnya. Sehingga betul-betul sistematis. Nah, itu yang sistematis itu harus dibiasakan. Kalau sudah biasa, maka insya Allah akan terbiasa lah gitu ya. Bisa karena biasa gitu kan. Gitu. Mangga ya penganten abdi naroskeun penganten ulah ngalamun wae da tos moal ku sasaha atuh. Oke, yang lain? Destia, silakan. Bapak mau izin bertanya? Ya, ini Tamara Blesinki ya, silakan ini. Kan saya tuh pernah mengalami ngajar di anak-anak DTA gitu. Dan ketika menjelaskan tuh, kebanyakan anak-anak itu hiperaktif hiperaktif banget gitu, susah diatur dan nggak mau diem gitu. Nah itu bagaimana Pak cara menangani anak yang seperti ya. Ingat, Anda jangan mempersepsi ya, jangan sekali lagi mempersepsi bahwa anak itu nakal. Itu Anda harus paham ya, ciri-ciri anak itu gimana. 1, kalau anak TK itu kan jenis anak TK kan, ya. Anak TK itu apa? Konsentrasi terbatas, 1 itu ya. Masa anak itu masanya masa bermain, kan gitu, ya. Jadi kalau anak lompatan memang dia senang main, memang usianya usia seperti itu, maka dari itu jangan lupa metode yang digunakannya sesuaikan dengan karakter anak yang bersangkutan. Makanya di TK umumnya penggunaan metode 1, ada yang disebut dengan MCM ya, atau triple B. Metode triple B. Metode triple B itu apa? Itu bernyanyi, bermain, dan bercerita gitu. Jadi lewat cerita ya, asik ya, senang. Jadi bercerita, bermain, dan bernyanyi ya. Nah itu triple B namanya, atau orang nyebutnya MCM. MCM jadi main, cerita, dan menyanyi ya. MCM ya. Jadi main, cerita, dan menyanyi. Itu 3 hal itu penting gitu. Karena itu ketika Anda mengajar mereka, sekali lagi metode cerita harus dikuasai ya. Tapi ceritanya jangan cerita bohong. Di TK kan banyak cerita bohong tuh. Sekadang kuya, sekadang monyet, itu bohong. Ya harusnya kisahnya kisah Qur'ani gitu. Kisah Qur'ani, kisah Nabawi ya. Saya pernah mengadakan penelitian check and recheck itu metode di anak-anak, ternyata hampir dari 1000 sekian gitu ya.
itu kebanyakan bohong gitu ya. Ya tidak real gitu, tidak cerita nyata gitu. Apalagi itu kan kisah-kisah Qur'ani dilupakan gitu. Itu tuh Tamara ya. Memang Anda harus paham. Misalnya baca Quran, ngaji baca Quran alif batasa kan? Ya, masih alif batasa kan gitu ya. A, ba, ta, sa. Kalau sudah bosan, ya udah jangan terus kayak gitu. Pakai kartunya kartu apa? Bukan kartu kredit. Ya, akan ngerti. Kartunya kartu domino, domino huruf hijaiyah gitu. Jadi dia semacam kartu gapleh, tapi bukan kartu gaplehnya, hanya kartunya aja kita manfaatkan, yaitu kartunya kartu hijaiyah gitu. Disuruh main 4 orang cekihan ya. Kata yang satu, saya ada nih, ba, ya. Oke, kata yang satunya lagi, ba, nih, simpen gitu. Itu metode-metode yang barangkali harus Anda pahami seperti itu. Ya, saya sebagai guru TK, dulu kan saya guru TK itu ngajar untuk calon guru TK. Ya, kadang kita harus agak centil juga ya dengan anak ya, menyesuaikan iramanya dengan anak-anak gitu. Seperti itu. Destia Amalia itu saya cucu putra itu teh saya itu teh. Man? Ingin itu Pak, ingin lihat cina. Siapa itu teh gitu? Anak teteh yang pertama ini. Anak teteh yang kedua. Oh gitu, dikirain anaknya Amalia deh. Ade, halo sayang, assalamualaikum Ade. Lagi nontonnya, halo. Halo gitu. Assalamualaikum Ade, assalamualaikum. Nah itu Tamara itu gaya berkomunikasi dengan TK. Itu contoh aja contoh ya. Oke, yang lain ada yang tanya silakan. Monggo. Bapak mau tanya. Iya, silakan Nakiat ya, Nada. Iya. Misalkan Pak, nanti ketika di lapangan di kelas itu kita kayak ada satu kondisi di mana udah kehabisan topik gitu Pak. Misalkan materi udah disampaikan, terus kayak kelas jadi hening gitu. Ada nggak sih Pak kayak topik-topik tertentu untuk ngebuka komunikasi dengan siswa-siswanya Pak? Iya. Makanya Anda harus tahu pokok bahasan itu ya, pokok bahasan. Nah, pokok bahasan apa? Makanya saya katakan tadi, kalau katakanlah misalnya nih, Anda membahas tentang tayamum. Tayamum itu diajari berapa jam? Ya. Maka pemahaman Anda tentang tayamum itu jangan sampai segini. Katakan jangan yang akan disampaikan segini, maka Anda harus segini gitu. Ya. Kalau Anda menyampaikan segini, Anda harus segini, jadi harus panjang gitu. Karena itu harus pemahaman Anda harus lebih luas. Nah, ada trik yang lain, apalagi yang bersifat praktek. Kalau sudah menerangkan, waktu masih banyak, suruh praktek ke depan satu orang. Nah, kan dengan praktek lama tuh, ya. Kalau itu yang bersifat praktek, mungkin menerangkannya sedikit, tapi prakteknya harus banyak. Maka tiap anak harus ke depan mempraktekkan itu. Nah gitu, jadi sekali lagi kenapa sampai bisa kehabisan materi? Nah, mungkin waktu menerangkan Anda kurang ilustrasi, Anda kurang memberikan contoh gitu ya. Jadi sekali lagi ilustrasi dan contoh itu sebetulnya bisa memperpanjang waktu gitu. Kan tadi ketika menjelaskan yang supaya jelas, maka harus apa? Harus berikan contoh-contoh dan ilustrasi. Atau misalnya pengalaman-pengalaman yang didapat misalnya. Nah, misalnya contoh nih, waktu itu saya nerangin tentang apa ya? Nerangin tentang katakanlah berwudu ya, atau tentang seorang bapak yang pengetahuan agamanya asal-asalan kan gitu. Nah, saya ceritakan kasusnya. Nah, itu ada seorang bapak yang dia itu ke masjid gitu ya. Waktu ke masjid kan dia mengambil air wudhu. Tapi karena ilmunya kurang, ya akhirnya dia mau wudhu itu apa? Dia ambil ember. You know ember, Nada? Ember, tahu ember? Ambil ember. Kemudian air yang dari keran itu dia disimpan di ember. Ya, setelah penuh ambil embernya. Nah, dia wudhunya di atas ember itu.
Sehingga air itu ngucur, bahkan sampai kakinya pun naik ke ember. Diceritakan itu. Padahal kalau dia sudah punya ilmu, ya, bagi orang yang bersangkutan kan tidak harus repot-repot pakai ember ya. Langsung aja wudunya dari keran kan gitu. Kalau sudah punya ilmu. Nah, itu sebagai contoh ilustrasi. Nah, ini Anda sekalian terjadian ini tentu jangan sampai terjadi pada Anda misalnya. Ya, bahwa berwudu itu harus tertib, menyangkut cara-caranya pun harus benar. Karena ketika wudunya seperti itu tidak sah, dianggap tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Itu misalnya ilustrasi seperti itu ya. Jadi betapa pentingnya memahami praktek wudu supaya tidak salah. Kalau salah satu kali kan bisa salah seterusnya kalau tidak mau bertanya. Jadi sekali lagi betapa pentingnya Anda memberikan ilustrasi-ilustrasi, memberikan contoh-contoh nyata yang terkait dengan bahasan yang Anda sedang terangkan. Jadi ulah ngaguluyuran rangkeun eta materi tapi tidak ada ilustrasi, tidak ada contoh-contoh gitu. Kan gitu ya. Jadi Quran juga memberikan contoh-contoh itu kan. Peristiwa itu contohnya si anu kan gitu. Oke, yang lain? Bapak izin nanya. Ya, silakan tes. Kan misalkan kita tuh lagi ngebahas PKI, bahasannya tuh, berisik. Bahasannya tuh misalkan bahasan sejarah. Terus kita tuh udah ngasih materi, terus membuka sesi tanya jawab. Tapi ketika pas membuka sesi tanya jawab tuh gak ada yang bertanya. Terus kita tuh lanjut misalkan dengan nonton film. Tapi terus kita juga membuka sesi diskusi lagi, tapi masih ada yang belum bertanya. Nah, itu untuk mengisi waktu kosong dari itunya buat sampai penutupannya diisi bagaimana ya Pak? Soalnya misalkan anak-anaknya tuh kurang aktif atau belum mau bertanya gitu Pak. Ya, sebetulnya itu keterampilan Anda memainkan pertanyaan sebetulnya. Ya. Jadi pertama, contoh gini. Kalau misalnya Anda menggunakan media film ya, film pendek, itu apa? Satu, sebelum Anda menayangkan film sejarah tadi, harus diberikan ini dulu arahan. Nah, sekalian, sebelum Ibu menerangkan ya sejarah ini ya, mohon perhatian. Satu, silakan Anda siapkan catatannya. Ya. Kemudian Anda simak, tonton dan simak apa yang terjadi di dalam sejarah itu. Dan dalam tayangan yang akan Ibu nanti tayangkan ya, dalam film yang akan Ibu tayangkan. Kemudian silakan kalian analisis ya, ada peristiwa apa dan kira-kira hikmahnya apa. 4 pertanyaan Anda berikan ya, tugasnya jangan gini, siswa tayangkan langsung tanpa ada petunjuk. Karena itu di pendekatan kurikulum 2013 ada kan mengamati. Silakan amati, perhatikan ada peristiwa itu ada apa, ya kejadian apa, silakan Anda analisis. Nah, nanti kalau misalnya sudah diberi waktu, ya 10 menit ya Anda sekalian, 10 menit. Tapi Anda jangan keluar, jangan suruh menyimak, Anda keluar gurunya. Baru udah keribut atau. So Anda tetap di kelas, bahkan keliling-keliling gitu ya. Coba perhatikan tuh tayangannya, jelas kan ya? Nah, sudah 5 menit Anda sekalian ya. Coba 5 menit lagi. Perhatikan lagi ya, kalau perlu dipotong itu kan, potong dulu, lanjutkan lagi. Nah, setelah itu baru Anda ya secara umum oke, silakan siapa dulu yang mau menyampaikan hasil kajian atau hasil simakan Anda tadi. Silakan. Saya yakin akan ada itu. Akan ada. Tapi kalau ujuk-ujuk tayangkan, tidak ada petunjuk, suruh bertanya ya susah itu. Ada tugas dulu. Ada tugas yang harus diberikan kepada mereka sehingga jelas gitu. Karena itulah ketika memberikan tugas pada mereka harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga apa yang dikerjakan itu betul-betul kena sasaran gitu. Gitu Amalia ya. Bukan menerangkan kemudian ngisi apa ya jangan, justru dengan memberikan komentar. Coba ada 30 siswa saja ya, suruh berkomentar dengan yang tadi kira-kira gimana, kurang waktu malah ya, materi kan masih banyak. Nanti di ujung Anda jelaskan. Kalian di waktu ada 15 menit lagi ya, Ibu akan terangkan sesungguhnya
apa yang ditayangkan tadi betul oleh kalian tadi sudah dianalisis satu persatu, tapi ada kekurangannya nih, terangkan oleh Anda. Sehingga lebih mantap gitu ya seperti itu. Jadi tidak akan, bahkan bisa jadi apa namanya, tidak akan ya kekurangan waktu Anda keburu habis kan seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau menggunakan media-media film gitu. Bahkan kalau nayangkan film jangan sampai nanti film itu 50 menit langsung atuh eta mah nggak mengajar, justru ini dipotong-potong gitu. Potong-potong tampilkan seret analisis oleh Anda. Oleh siswa analisis kemudian perkuat oleh Anda gitu. Analisis lagi perkuat oleh Anda ya, terangkan. Ya, makanya harus dipersiapkan. Nah, itu teman-teman gitu kalau tentang sejarah ya. Supados naon, supados utami engke nanti dina ngajarna teh gitu ya. Tahu utami, supados utami gitu. Kan kita ingin keutamaan ya, ingin kesempurnaan. Karena itu ingat persiapan adalah merupakan awal dari kesempurnaan. Oke, gitu. Monggo yang lain ada lagi? Wulan disita, silakan, kelihatannya Wulan nih masih melamun-melamun gitu. Disita kusaha ieu teh Wulan teh. Disita naonana atuh. Waduh, katanya kata Aslam ini mikir jodoh, Pak, katanya ada. Nah, Aslam, ini kabina-bina Aslam. Disita kata Aslam tuh lagi mikirin jodoh katanya. Enggak, Bapak. Itu kata Aslam tuh di chat tuh. Bukan kata saya baca aja. Aslam itu mah marana. Ah, nu nyari hosna cenah cek Agung ge nu nyari hosna eta mah Aslam mah. Ya, Anu Soleh, aya pertanyaan Anu Soleh, putra Anu Soleh nih. Halo, Asep Soleh. Pak, mangga. Itu suantena. Oke, suantena rada kurang saya udah entot-entotan dah. Sinyal apa Pak? Ya, kayak suara robot tuh, kayak suara robot. Oke, Asep Soleh, Anu Kasep makin ganteng lah. Jambangna, kumisna, kopeahna, aduh. Acu kokona itunya mantap. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman gini. Udah ngerjain tugas belum? Udah cari silabus? Udah bentuk kelompok? Sudah, Bapak. Sudah. Udah persiapan bikin RPPM ini belum? On the way, Pak. Hah? On the way. Sedang dalam proses, Pak. Dalam proses. Nah, gini teman-teman, besok hari Sabtu akan rapat. Kita sudah rapat kemarinnya dengan UNJ, dengan WNP. Jadi satu ketika kita akan tukeran. Ya, akan tukeran. Jadi nanti saya mengajar di Padang gitu ya. Tapi lewat Zoom. Nanti saya ngajar di mahasiswa orang Jakarta. Nanti ke Anda juga ada yang mau ngajar bidang ini di orang Jakarta. Orang Jakarta hadir di tengah-tengah Anda. Orang Padang nanti tidak akan ngasih rendang ya. Tapi sama materinya yaitu sama mata kuliahnya kebetulan sama gitu ya. Hanya ini dalam rangka MBKM. Jadi apa namanya? MBKM ya. Jadi mengajar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, dalam rangka melaksanakan itu, maka kita akan tukeran. Mungkin tidak selamanya, tapi sayang Padang atau UNJ itu kuliahnya baru akan bulan Maret. Jadi minimal Anda sudah punya bekal dari saya kan terkait dengan 8 keterampilan mengajar. Jadi nanti jangan memalukan ya. Silakan banyak bertanya gitulah. Apa namanya? Ya mungkin nanti mah bisa full. Sekarang mah enggak, uji coba dulu gitu ya. Uji coba dulu. Saya nanti ngajar di Jakarta, ngajar di Padang, ngajar di Jepara gitu, keliling. Tapi Zoom sambil nyanyi ya. Jum jum dali dali jum jum dali dali jum gitu ya, seperti itu ya. Keliling gitu. Dan nanti kita akan diinformasikan berikutnya supaya nanti tidak kaget. Nanti mungkin yang ngajarnya Ibu Suci ya.
Ibu Suci sekali, mungkin 2 kali 3 kali akan ngajar di tempat ini, di Zoom ini. Tetap Anda menggunakan Zoom ini nanti akan dikasih linknya dikasih ke beliau gitu, nanti akan ada WA khusus ya. Silakan tim atau PJ ini berkomunikasi dengan mereka. Siapa mereka? Nanti tentu akan disampaikan setelah rapat hari Sabtu. Oke. Yang lain masih ada pertanyaan? Tinggalnya boleh, Pak? Dari tadi ditawarkan boleh berarti, Gung. Silakan. Mangga, Gung. Oh, Gary dulu, Pak, katanya. Oh, Gary dulu. Gary. Misalnya, Pak, contoh kasus, Pak, misalnya nih, Pak. Kita misalnya masuk mengajar materi tentang surat Al-Kafirun gitu, Pak. Misalnya di kelas itu ada siswa yang non-muslim dan ada penanya yang dari muslimnya itu menanya misalnya ya, apakah selain muslim itu misalnya kafir gitu, apakah Kristen Katolik masuk kafir atau tidak? Nah, kita cara menjawabnya gimana, Pak ya? Biar tidak berbelit-belit gitu, Pak. Ini teman-teman, biasanya di sekolah negeri itu orang yang Kristen kan tidak boleh tidak ikut pelajaran agama Islam, jadi jangan ikut dengan kita gitu ya. Seperti itu, biasanya tidak ikut mereka itu. Apalagi kalau di sekolah itu ada 10 orang, itu harus dilayani dengan agama yang bersangkutan. Jadi kalau dia pada mereka, saya pernah kejadian, saya ngajar itu. Saya ngajar, kebetulan orang Kristen. Nah, saya memberikan tugas pada anak yang bersangkutan bukan agama Islam, tapi agama yang mereka yakini supaya dia taatkan gitu. Karena itu kalau orang Islam ya, siswa-siswa Islam itu dia diberikan tugas tentang ibadah-ibadah menyangkut ibadah Islam. Nah, kebetulan ada salah satu siswa yang Kristen. Saya kasih tugas yaitu untuk menerangkan tentang ibadah di Kristen gitu. Nah, saya salah kalau misalnya memberikan tugas kepada orang Kristen untuk ajaran Islam, kan salah, memaksa. Ini tidak. Tapi apa yang terjadi? Saya dipanggil, diberikan komentar, Pak Udin ini kayak pastor aja katanya. Nah, gitu ya, saya agak disentil, saya dipanggil oleh sekolah. Nah, kalau gitu saya bilang, Pak, yang bersangkutan nggak usah ikut pelajaran saya, karena kan dia bukan Muslim. Dan salah saya apa? Kan mengajari dia supaya dia taat dengan agama dia. Kalau dianggap salah, kalau saya memberikan tugas agama Islam kepada orang Kristen itu salah. Tapi kalau saya memberikan tugas kepada orang Kristen tentang agama Kristenan, ya saya pikir itu sah-sah saja gitu. Supaya kan kita mendidik supaya dia taat, kan? Taat berdasarkan keyakinannya. Tapi tetap saya dianggap salah waktu itu. Jadi kembali harus hati-hati kalau nanti ngajar di SMA, ditanya dulu, ada nggak yang non-Islam? Non-Islam, Anda tidak ikuti kelas ini, ya. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau ikut, Pak, boleh. Nanti kalau ada hal yang beda terkait dengan akidah, kami mengajarkan ajaran Islam gitu. Jadi Anda jangan tersinggung ya. Silakan Anda tetap dalam keyakinan Anda, tapi dengarkan apa yang akan saya. Tidak boleh ganggu. Gitu. Kalau saya merasa terganggu, ya udah nggak usah suruh masuk. Gitu ya. Termasuk nanti menerangkan soal surat Al-Kafirun. Jadi di awal, bahkan di awal pembelajaran bukan hanya sekedar menerangkan Al-Kafirun, tapi ketika di awal ditanya, gitu, ada komitmen, Anda mau ikut terus atau gimana gitu, atau Anda mau keluar silakan. Gitu. Tidak ikut pelajaran, bukan dikeluarkan dalam arti kasar ya, tapi keluar tidak ikut kuliah gitu. Karena kan kita tidak berhak memberikan nilai dia kan, tidak berhak memberikan nilai sama dia, nilai apa nanti biasanya kalau orang Kristen di sekolah ya dikasihnya oleh gereja. Seperti mahasiswa di UPI karena banyak satu kelas biasanya didatangkan khusus ada dosen-dosen Kristen gitu. Jadi kita tidak berkewajiban untuk mendidik mereka dalam arti memberikan materi-materi keagamaan karena kan tidak cocok dan tidak sesuai gitu. Itu Saudara Gary ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, Gong, silakan Gong. Ya Pak, mau bertanya terkait tugas RPP Pak. Jadi tugas RPP yang mini itu tuh berarti alokasi waktunya jadi sesuai yang kita mengajar ya, yang 15 menit per orang itu Pak? Iya, 10 sampai 15 menit. Jadi sekali lagi RPP mini itu hanya istilah saya aja. Mini itu bukan berarti mini dalam kertasnya guru mini, bukan ya. Full, menulisnya full dari awal sampai akhir.
Hanya nanti tentu misalnya tujuannya kan biasanya ada 5, ada 4, ya mungkin 1 saja cukup, 2 saja cukup. Langkah-langkahnya misalnya ya singkat-singkat gitu kan. Tapi proses dari awal sampai akhir itu terlaksanakan. Karena itu cara mengajarnya bahasanya jangan macam-macam. Ya, langkah-langkah sedikit-sedikit aja gitu. Yang penting terpenuhi. Kemudian tugas yang lain kan nanti setiap Anda mengajar di Zoom itu harus berdiri ya, syaratnya gitu, harus berdiri, harus berpakaian rapi, kemudian medianya pun harus disiapkan gitu kan. Nanti harus ada penilaian dalam arti observasi. Anda harus punya keterampilan mengobservasi juga gitu. Apakah 8 keterampilan yang tadi sudah disampaikan, kan baru 3 ya, itu ada enggak? Muncul enggak? Nah, itu kemunculannya harus dinilai. Nanti yang menilainya siapa? Ya, teman-teman Rahman kelompok 1. Nanti kelompok 2 yang menilai kelompok 1. Tapi nomornya sama. Misalnya Rahman nomor 1 di kelompok 1. Asep Soleh nomor 1 di kelompok 2. Maka kelompok 2 Asep Soleh itu nanti mengamati Saudara Rahman ketika mengajar di Zoom gitu. Formatnya sudah disiapkan, formatnya tinggal contreng aja. Oh ini katakanlah tadi reinforcementnya ya 1. Muncul berapa kali selama pelajaran ya? Oh 2 kali. Ditoli aja, ditoli nanti ya. Sehingga kita ingin melihat, kan itu harus dilatihkan enggak? Pelatihan pertanyaannya muncul enggak misalnya. Cara menjelaskannya muncul enggak gitu, baik tidak. Itu akan ada penilaian khususnya. Seperti itu. Siapa tadi? Gung ya? Mohon Pak, ya udah jelas. Oke, yang lain masih ada? Ibu bayi naroskeun tadi pengker mangga Ibu bayi naroskeun Ibu. Ibu nasaha eta nu naroskeun. Man. Oke, cukup. PJ, halo PJ. Saya kira kalau tidak ada lagi, waktu kita sudah 5:30 ya. Mudah-mudahan walaupun singkat ada pemahaman Anda akan bertambah ya. Sehingga nanti bisa dipraktikkannya. Sekali lagi ini adalah 8 keterampilan mendasar ya. Jadi 8 keterampilan mengajar yang tentu harus Anda pahami dan dipraktikkan. Karena itu nanti latihannya pada saat praktek ya. Mudah-mudahan minggu depan yang 5-nya bisa selesai. Sehingga ada berikutnya Anda tampil gitu. Oke, saya kira demikian informasi. Sekali lagi informasi yang akan kita berikan nanti setelah rapat bahwa nanti Anda akan guest lecture ya, guest lecture. Jadi dalam rangka MBK guest lecture di Prodi IPA kan tidak ada ibu dosennya, nanti akan dihadirkan ibu dosen ya. Karena semuanya di IPA mah laki-laki semua itu. Nggak ada perempuannya. Kecuali anak IPA-nya perempuannya nih ya. Oke teman-teman, pesan pada Anda bagian akhir, ada tradisi di IPA itu mencari jodoh di keluarga IPA lagi ya. Kan gitu, tolong perhatikan, jangan sampai bergaul kebablasan ya. Mohon ini diperhatikan karena itu menyangkut marwah dari IPA ya. Kalau ada yang seperti itu apalagi bergaul bebas, itu kan nama IPA jadi jelek lah gitu. Kalau sudah tidak kuat ya minta izin saja pada orang tuanya untuk nikah sambil kuliah juga apa-apa. Kan seperti contohnya Winda ya. Kan kalau sudah ada yang ngelamar nikah aja kenapa gitu. Jadi jangan sampai bergaul pacaran gitu kan. Ini tolonglah saya mohon kepada anak-anak IPA. Silakan kalau mencari jodoh mah bagus-bagus saja. Tapi jangan kau terlalu bebas gitu ya. Khawatir kejadian yang tidak diinginkan gitu. Ini mohon perhatian ya. Memang dari dulu ada dunia perjodohan di IPA itu dari angkatan awal ada itu sampai beberapa berjodoh ya. Berjodoh dengan anak IPA lagi ada yang seangkatan,
ada yang naik tingkat ya, ke kakaknya nih, kakaknya ada gitu, seperti itu. Silakan aja, tapi tolong jaga kehormatan, jangan sampai tercium baunya oleh orang lain gitu ya, sampai dipoto segala macam, akhirnya ternodai anak IPA. Tolong mohon perhatikan. Demikian, mari kita sudahi pertemuan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.